sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. kita berdiri bersama-sama. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami bisa dapat berkumpul, bersekutu bersama-sama di dalam nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami yang datang dengan berbagai macam keadaan kami, tapi yang kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada untuk menguatkan setiap kami. Ini kehidupan kami bawa untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya berjalan seturut kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Bahkan seluruh sidang jemaat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini, semuanya akan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami mulaikan dan kami siap untuk memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak dipuji.
Kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu ku bermazmur, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. betapa mulia Tuhan, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
Tuhan mengatasi segala sesuatu. Patut dipuji, patut ditinggikan Dia. Kita mengangkat satu pujian sukacita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, besarlah Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, dan Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Tuhan terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, dan Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, dan Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini ada yang mau berbagi kesaksian. Untuk itu yang ingin bersaksi, waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi. Saudara, kami oma-oma di sini akan memuji Tuhan
Karena kami oma-oma telah merasakan begitu besar kasih Allah yang telah melindungi kami, memberkati kami, dan menyertai sepanjang hidup kami. Saudara, Tuhan telah memberi kesempatan buat kita semua untuk melayani. Sebab itu biarlah sisa kehidupan kami oma-oma ini Tuhan beri kesempatan buat kami untuk bisa melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Dan besar kecil pelayanan kita, Tuhan akan melihat hati kita. Bukan besarnya nilainya, tetapi hati-hati kita lah yang akan dinilai. Itu mungkin Ana mau menambahkan. Shalom. Saya mengucap syukur dan terima kasih untuk atas kesempatan ini. Dan saya sangat mengucap syukur dan terima kasih atas waktu yang bisa kita miliki. Kita semua tahu melewati waktu yang begitu sulit ya, sama-sama mengalami, dan pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka. Ini adalah satu anugerah yang sangat besar saya rasakan. Untuk itu kita di sini bersama-sama ingin menggunakan waktu yang ada ini lebih dan lebih lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Inilah sedikit kesaksian saya. Saya sendiri pribadi merasakan begitu besar lawatan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya ingin mengucap syukur dan terima kasih atas waktu yang masih ada Tuhan berikan kepada saya. Untuk itu kita di sini mau bersama-sama melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Selagi ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Kita akan membawakan sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan apa yang Tuhan
pujian yang sangat indah. Hidup ini harus senantiasa menjadi berkat. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita saling memberkati satu dengan yang lain, karena kita terlebih dahulu telah diberkati oleh Tuhan. Kita angkat satu pujian sukacita lagi. Kita angkat pujian besarkan nama Tuhan. Ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Amin. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang kuasa. Kehidupan kita telah ditebus dan hidup ini adalah milik Tuhan. Kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup.
tepuk tangan pujian dari awal, kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. sungguh indah, sungguh indah bersamamu. sungguh indah, Sungguh indah bersamamu selamanya. Pada hamba Tuhan yang bertugas, saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pagi hari yang begitu sangat baik yang Tuhan percayakan untuk kami lalui, untuk kami jalani. Sampai pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami napas dan kehidupan, kesempatan untuk kami dapat beribadah, kesempatan untuk kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu di luar sana banyak sekali tempat-tempat yang tidak mendapatkan firman Tuhan. Ada banyak kekangan-kekangan, ada banyak peraturan-peraturan yang tidak dilegalkannya pemberitahuan firman Tuhan. Namun kami bersyukur di pagi hari ini kami mendapat satu kemurahan yang dari Tuhan, bahwa kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kami, yang akan menguatkan kami, yang akan menghiburkan kami, dan yang akan menuntun arah langkah hidup kami ke arah yang Tuhan kehendaki, yaitu ke arah kebenaran, ke arah kesucian, dan ke arah yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berdoa bagi sidang jemaatmu yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktu, pikiran, dan perasaan. Tuhanlah yang memberkati mereka, dan biarlah kami ya Tuhan, kami duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kehidupan kami juga diberkati dan disertai oleh Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan, bagi sidang jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju tempat rumah ibadah ini, kami tidak lupa berdoa kiranya Tuhan juga menyertai mereka sampai ke tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Kami juga tidak lupa berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang bersamaan beribadah dengan kami pagi hari ini. Tuhan juga hadir di sana sama seperti Tuhan hadir di tempat ini, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Dari tempat yang berbahagia ini saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita, salam yang di belakang. Damai sejahtera dari Tuhan kiranya melimpah bagi kehidupan kita, dan kiranya juga rahmat kasih karunia damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara. Kiranya di pertemuan kali ini kita pulang nanti tidak seperti kita datang pada hari ini, namun ada berkat yang akan kita terima, ada satu pelajaran yang kita ambil dari ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini kita telah membahas, kita telah melihat pentingnya sebuah ibadah
Alkitab berkata bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Jadi tidak bisa dipungkiri saudara bahwa ternyata ibadah itu bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang surgawi, hal-hal kehidupan yang akan datang. Namun ibadah juga ternyata berguna untuk kehidupan hari ini dulu. Jangan dulu moro-moro kehidupan yang akan datang, namun kehidupan hari ini berguna. Gunanya apa? Bisa jadi firman Tuhan itu gunanya adalah untuk meneguhkan kita, menghiburkan kita yang ada di dalam kesukaran hari ini, yang ada dalam kesedihan hari ini, mungkin ditinggalkan oleh sanak saudaranya atau mungkin dikecilkan dan lain sebagainya. Melalui pemberitahuan firman Tuhan kita dihiburkan, dan firman Tuhan juga berguna untuk menuntun arah langkah hidup kita. Barangkali selama ini kita tidak mengetahui bahwa kita ada di jalan yang salah. Nah, karena firman Tuhan itu diberitakan, maka itu menjadi berguna bagi kita. Kita tahu yang salah itu apa, yang benar itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah membahas hal itu sedemikian dalam, namun kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu tentang persekutuan yang membawa berkat. Jadi di dalam ibadah itu ada persekutuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan persekutuan itu seyogianya, seharusnya dan sebenar-benarnya persekutuan itu atau persaudaraan itu membawa berkat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama saudara, dan Kak Olpi nanti akan menuntun kita di dalam hitungan yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Boleh dilihat di slide yang saya sediakan. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca Alkitab ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat ini begitu sangat sering dibacakan, begitu sangat sering diperdengarkan. Bahkan ayat ini merupakan ayat favorit bagi seluruh orang Kristen. Namun kita yakin dan percaya seberapapun kita banyak membaca ayat ini, karena firman Tuhan itu hidup, maka akan ada selalu penjabaran-penjabaran yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam 3 ayat singkat yang kita baca secara bersama-sama, kita melihat bahwa persekutuan itu atau bahwa persaudaraan itu begitu sangat important, begitu sangat penting di dalam iman Kristen. Bahkan satu ayat di dalam kitab Mazmur, satu pasal itu khusus membahas tentang persekutuan, khusus membahas tentang persaudaraan. Itu berarti saudara, persaudaraan itu atau persekutuan itu tidak boleh disepelekan, tidak boleh dipandang sebelah mata. Ini sesuatu yang sangat penting saudara sekalian. Bahkan persekutuan dan persaudaraan itu sudah dibahas di zaman perjanjian lama, yaitu zaman Raja Daud, bukan hanya di zaman yaitu perjanjian baru di zaman Yesus Kristus, tidak. Namun sudah dibahas jauh sebelum Yesus Kristus lahir. Nah, artinya saudara, ini tidak boleh kita sepelekan. Di ayat singkat yang kita baca ini, bahwa betapa indahnya, betapa baiknya, betapa menyenangkannya berkumpul bersama-sama dengan rukun. Mungkin ada nanti Bapak Ibu Saudara berkata, "Ah bro, itu sebuah metafora, itu sebuah kiasan." Karena perkumpulan itu bukan menyenangkan hari ini. Perkumpulan itu bukan sesuatu yang membuat kita semangat. Bahkan perkumpulan itu sesuatu yang membosankan, sesuatu yang memuakkan, tanda petik, sesuatu yang menjengkelkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satu kelompok dengan orang-orang yang tidak satu frekuensi dengan kita. Contoh saudara, saya pernah di kampus waktu itu ada di dalam satu kelompok yang sangat-sangat egois. Ketika itu kita sedang berdialog atau kita sedang berdiskusi tentang satu tema, yaitu tentang perceraian, jikalau saya tidak salah ingat pada saat hari itu. Dan dia ngotot dengan satu statementnya bahwa perceraian itu boleh kecuali ini. Yang lainnya tidak mau kalah. Oh, perceraian itu tidak boleh apapun alasannya. Ada banyak sekali pemikiran-pemikiran yang tidak bersatu. Saya pada saat hari itu di tengah-tengah perkumpulan itu, aduh Tuhan, begitu sangat melelahkan, begitu sangat memuakkan, tanda petik,
Begitu sangat membosankan. Jadi saudara, bukan di tempat mana kita berkumpul bersama, bukan itu yang penting. Bukan di mana kita berkumpul bersama itu yang penting. Namun bagaimana sikap kita berkumpul di satu tempat, saudara sekalian. Bukan apa yang kita lakukan bersama-sama yang penting, bukan. Namun bagaimana kita melakukan itu secara bersama-sama. Bagaimana kita menempatkan hati kita di dalam melakukan kegiatan secara bersama-sama, saudara. Ada yang mengatakan sebuah perkumpulan itu sebuah yang memuakkan seperti yang saya katakan. Namun suatu ketika, saudara, persekutuan itu atau persaudaraan itu sesuatu yang sangat indah sekali bagi saya. Suatu ketika, jikalau saya tidak salah ingat 2-3 tahun yang lalu, saya dengan teman-teman yang lain kaum muda berangkat ke B29 pada saat hari itu. Aku, Ferry, aku Sigit, Vindi dan lain sebagainya. Satu-satu sepeda motor pada saat hari itu. Bayangkan saudara sekalian, jalannya itu kan begitu sangat meningkat ya, tanjakan begitu sangat luar biasa, curam sekali. Bayangkan Bro Ferry naik sepeda motor sendirian, atre sepeda motornya nggak narek gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita dorong sepeda motornya, dan setelah itu kita tunggu mesinnya sampai mesinnya itu dingin supaya bisa menanjak seperti itu. Saya bilang kepada Bro Ferry pada saat hari itu, bro, nanti kalau pulangnya kamu gelundung aja wis dari atas, gelundung. Itu bercanda Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu sesuatu yang mengindahkan. Kenapa indah? Karena kita melakukan persekutuan atau persaudaraan itu saling tolong menolong. Indah luar biasa. Kami juga ke pantai, saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Bro, nanti berangkat jam 4 ya. Oh ya wis, kita berangkat jam 4. Dibangunin, ditelepon. Jadi di satu sisi, perkumpulan itu sesuatu yang memuakkan, memang menjengkelkan jikalau kita tidak satu frekuensi. Namun di satu sisi saudara, persekutuan atau perkumpulan itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik saudara sekalian. Oleh sebab itu kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah persekutuan yang membawa berkat. Namun sebelum kita berangkat ke sana, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk jalan-jalan terlebih dahulu. Jalan-jalan yang saya maksudkan adalah kita akan melihat apa itu arti Mazmur itu sendiri dan apa itu jenis-jenis Mazmur itu sendiri. Karena sebelum kita memahami ayat ini, alangkah baiknya kita akan melihat terlebih dahulu arti Mazmur atau nyanyian itu apa, dan juga jenis-jenis Mazmur itu apa. Singkat-singkat saja Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apa itu Mazmur? Mazmur adalah sebuah doa. Nah ternyata bagi orang Yahudi hampir tidak dibedakan antara nyanyian atau Mazmur dengan doa. Ketika orang Yahudi berdoa, sebenarnya mereka sedang bermazmur. Makanya doa-doa mereka juga kadang ada lantunan-lantunannya seperti itu. Hinematov tumanain Sefet ahim gam yahat. Nah begitulah doa-doa orang Yahudi, ada lantunan-lantunannya. Jadi ketika kita bernyanyi, sebenarnya di satu sisi, di prinsip yang sama, kita juga sebenarnya sedang berdoa kepada Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ini susah sekali untuk berdoa, malam susah sekali. Nggak mengapa Bapak Ibu, bernyanyi aja itu satu esensi yang sama. Ketika engkau mungkin sulit berdoa atau bosan berdoa, bernyanyi aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sama halnya, sama prinsipnya, sama esensinya. Jadi ketika kita bernyanyi, kita sebenarnya sedang berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada seseorang artis seperti itu, karena nyanyian itu adalah doa. Ada seorang artis yang selalu menyanyikan, di mana pasanganku, di mana suamiku, di mana kekasih jiwaku. Akhirnya terjadi saudara sekalian, dia nyari-nyari suaminya pergi entah kemana. Bapak Ibu tahu mungkin orangnya kan Bapak Ibu Saudara ya. Artinya apa? Nyanyian itu adalah doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena sering dinyanyikan, akhirnya terjadi di dalam kehidupannya. Makanya saudara, jangan nyanyi bojo galak, nanti galak bojonya di rumah. Ada lagu bojo galak kan, ojo nyanyi bojo galak, nanti galak bojonya di rumah. Karena memang nyanyian itu adalah doa saudara sekalian. Bernyanyilah ketika di kamar mandi, bernyanyilah di kamar mandi. Walaupun suaranya kayak pesawat jatuh, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkannya. Yang penting kan ketulusannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bernyanyilah di rumah jikalau engkau mungkin hari ini sedang bosan untuk berdoa, karena prinsipnya sama Bapak Ibu Saudara. Jadi Mazmur adalah doa, itu yang pertama. Yang kedua saudara, Mazmur adalah ungkapan hati yang jujur.
Jadi ketika kita berdoa atau bermazmur kepada Tuhan, jangan ada yang ditutup-tutupi Bapak Ibu. Jikalau kita mungkin lemah, katakan kita lemah. Jikalau kita mungkin kurang percaya hari ini atas janji-janji Tuhan, katakan dengan jujur kita kurang percaya akan janji-janji Tuhan. Dan katakan dengan jujur engkau membutuhkan iman. Karena sama seperti Raja Daud jujur mengatakan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang datang mengepung aku. Raja Daud juga pernah berkata, berapa lama lagi Tuhan engkau sembunyikan wajahmu, berapa lama lagi engkau biarkan aku seperti ini. Jujur dia, walaupun pada saat hari itu ia merupakan raja yang tersohor, raja yang pertama, raja yang paling diagung muliakan saudara sekalian. Namun dia tidak malu terhadap rakyatnya pada saat hari itu, melihat karakternya yang melankolis saudara sekalian, yang jujur mengungkapkan perasaannya. Jadi Bapak Ibu ketika berdoa atau bermazmur, ungkapkanlah dengan jujur. Jikalau engkau memang gak sanggup menjalani hari-hari ini, ungkapkanlah itu dengan jujur kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena mazmur adalah doa. Kita singkat-singkat saja saudara. Mazmur juga menyentuh jiwa manusia. Nah, mazmur itu menusuk yang terdalam dari dalamnya jiwa kita. Mungkin perkataan-perkataan, kata-kata filosofi itu mungkin hanya menyentuh imajinasi kita atau kognitif atau otak kita. Namun hati kita tidak diubahkan. Pernah nggak saudara itu mendengarkan satu penjelasan yang begitu sangat bagus sekali secara filosofi, namun tidak mengubahkan karakter Bapak Ibu saudara sekalian? Karena apa? Karena perkataan itu hanya menyentuh kognitif atau otak kita sendiri. Nah, mazmur berbeda. Tidak harus dengan kata-kata yang tinggi, tidak. Namun mazmur itu menusuk, menyelubungi, masuk di dalam yang terdalam dari dalamnya jiwa kita Bapak Ibu. Makanya jangan salah, ketika kita bermazmur, ada tiba-tiba orang yang menangis di belakang. Iya kan? Karena mazmur itu menyentuh jiwa kita. Saya pernah pelayanan di Mojokerto saudara. Hari itu lagunya lagi senang-senang. Tuhan Yesus baik. Namun dia menyanyikannya dengan sambil menangis Bapak Ibu Saudara. Bayangkan. Tapi hari itu lagunya girang sekali. Karena apa? Karena pujian itu menyentuh yang terdalam, menyentuh yang paling sensitif di dalam hati kita. Mazmur itu menyentuh, nyanyian itu menyentuh di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu, itulah pentingnya sebuah mazmur. Langsung menyentuh jiwa kita saudara sekalian. Yang keempat adalah mazmur sesuatu yang paling digemari. Yes, tidak bisa dipungkiri ketika kita bernyanyi tadi sorak-sorai. Makanya jangan salah saudara, ketika ada orang yang bermazmur tepuk tangan luar biasa, haleluya. Namun ketika mendengarkan firman Tuhan kesirep. Tentu tidak ada di tempat ini saudara. Namun saya pernah mendengar kesaksian Bapak Gembala kita bahwa ternyata di Lema Putro dulu ada yang seperti itu. Tiba-tiba ketika amen selesai firman Tuhan baru dia bangun seperti itu. Jangan salah Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang mazmur paling digemari, paling suka orang bernyanyi saudara sekalian. Jadi mazmur sangat digemari. Bernyanyilah di rumah dengan nyanyian-nyanyian pujian rohani, karena pujian itu seperti yang kita bahas adalah doa saudara. Singkat-singkat saja. Namun di satu sisi, walaupun mazmur itu begitu sangat digemari, namun ternyata di satu sisi mazmur itu sulit dimengerti. Tremperlok Menteri mengatakan, seorang ahli tafsir kitab mazmur mengatakan, teks yang paling sulit dimengerti adalah mazmur itu sendiri. Karena apa? Ada banyak metafora di sana, ada banyak hiperbola di sana, ada banyak simili-simili di sana. Contoh Bapak Ibu Saudara, ketika Daud berkata, aku membanjiri tempat tidurku dengan air mata. Benar enggak tempat tidurnya itu banjir dengan air mata? Ayo, enggak kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu itu adalah hiperbola. Melebih-lebihkan. Tentu tidak banjir tempat tidurnya itu dengan air mata. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu atau dari perkataan itu? Bahwa ternyata Raja Daud setiap malam dia bergumul kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan pagi, siang, sore, malam, dia berdoa untuk supaya selalu dilindungi oleh Tuhan. Itu yang berbicara tentang tempat tidurnya yang dibanjiri oleh air mata. Jadi harus betul-betul paham sekali untuk menjelaskan kitab Mazmur, karena akan sangat sulit di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada juga latar belakang dari kitab Mazmur itu sendiri. Makanya saudara sekalian, bagi siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan itu sesuatu perjuangan Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan saudara,
itu harus kita hargai saudara, karena ada banyak pergumulan-pergumulan, ada banyak yang harus dipelajari. Belum bahasanya, belum budayanya, belum adat istiadatnya, belum sejarahnya, belum seperti hal ini, apa yang terjadi di dalam perkataan-perkataan itu saudara. Sehingga kita harus menerima setiap dan menghargai setiap orang yang berkhotbah dimanapun kita berada saudara sekalian. Dan yang terakhir, berbicara tentang kitab Mazmur saudara, Mazmur memiliki latar belakang, memiliki sejarah historis. Maksudnya seperti ini, ketika Mazmur 133 itu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ada latar belakang terjadinya Mazmur itu saudara sekalian. Jikalau kita melihat Mazmur pasal yang ketiga, latar belakangnya adalah ketika Raja Daud dikhianati oleh Absalom anaknya, dikudeta, hampir dibunuh atau sudah berencana untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Makanya Raja Daud berkata, betapa banyaknya lawanku. Ada latar belakangnya di dalam terjadinya Mazmur itu sendiri saudara sekalian. Nah, latar belakang terjadinya Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga seperti yang kita sudah baca bersama-sama adalah ketika bangsa Israel dari seluruh tempat dan dari seluruh suku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan jaraknya itu sangat jauh saudara. Bangsa Israel itu kan ada 12 suku nih. Dari suku Dan di sini, suku Efraim di sini, suku Manasye di sini, suku Yehuda di sini, suku Ruben di sini. Sekali dua kali dalam setahun mereka harus datang ke Yerusalem dengan perjalanan yang cukup jauh. Makanya dikatakan nyanyian ziarah atau nyanyian pendakian. Jadi mereka sebelum sampai Yerusalem pada saat hari itu, mereka harus mendaki bukit yang namanya Bukit Sion, saudara sekalian. Memang di Israel pada saat hari itu banyak sekali bukit-bukit. Jadi mereka harus mendaki bukit itu. Itulah latar belakang terjadinya Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan Daud melihat itu semua, seluruh bangsa itu datang ke Yerusalem. Daud melihat itu semua, saudara sekalian. Suku Dan datang, suku Ruben datang, suku Efraim datang, dan Daud melihat sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah menyenangkannya, sungguh alangkah indahnya orang-orang berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kan kita mengetahui latar belakang dari Mazmur itu sendiri saudara. Nah, sebelum masuk ke poin selanjutnya, kita akan melihat jenis-jenis dari Mazmur itu sendiri. Ada yang dinamakan Mazmur ratapan. Jadi Mazmur itu kan 150 pasal nih. Nah, 80% di sana dari 150 pasal itu ternyata banyak ratapan-ratapan di sana. Santai aja Bapak Ibu Saudara ya, santai aja. Karena kalau kita santai itu akan membuat kita semakin cepat untuk menangkap. Relax saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di dalam 150 pasal itu 80% di sana meratap semuanya. Baik Raja Daud, baik itu Salomo, baik itu Musa, baik itu juga penulis-penulis Mazmur yang lainnya, Bani Korah, Bani Asaf. Ternyata mereka banyak meratap saudara, meratap. Dan ratapannya itu diperuntukkan selalu kepada Tuhan saudara sekalian. Nah, makanya saudara, jikalau kita banyak tantangan hari ini, jangan salah, jangan kaget. Iman-iman bapak-bapak leluhur, bapak-bapak iman kita sendiri banyak meratap kok. Daud yo meratap, Musa yo meratap, Salomo ya meratap, Bani Asaf ya meratap. Jadi jangan disalahkan Bapak Ibu. Semua kita mengalami pergumulan yang sama. Semua kita mengalami kondisi yang sama. Mungkin masalah besar masalahnya itu yang berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada Mazmur ratapan di sana. Dan ada juga Mazmur pujian. Mazmur pujian ini adalah ketika orang Israel itu bersyukur atas pertolongan yang dari Tuhan. Singkat-singkat saja. Dan ada Mazmur kutukan saudara. Nah, ini nanti kita akan bahas di ibadah PA. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Mazmur kutukan itu berkata, Tuhan hancurkanlah musuhku itu, bunuhlah musuhku itu, cerai beraikanlah dia, hanguskanlah dia. Itu Mazmur kutukan. Nah, apakah kita nanti suatu saat bisa mengutuk orang lain? Wong Mazmur kutukan juga ada kok. Ayo gimana? Saya tunggu Bapak Ibu Saudara di ibadah PA. Kita akan membahas bagaimana cara memahami Mazmur kutukan itu saudara sekalian. Nah, ada juga Mazmur raja saudara, yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, yang terakhir yang kita bahas, Mazmur 133 itu Mazmur ziarah. Mazmur ziarah yang dimaksud bukan kita ke tempat
atau ke kuburan, bukan seperti itu saudara sekalian. Mazmur ziarah yang dimaksudkan adalah ibadah atau mazmur pendakian atau nyanyian pendakian. Seperti yang saya katakan, seluruh suku bangsa Israel itu datang ke Yerusalem, dan sebelum sampai Yerusalem mereka harus melalui yang namanya Bukit Sion, dan di atas Bukit Sion itulah ada bait Allah saudara sekalian. Jadi sambil mendaki itu mereka bernyanyi saudara sekalian. Ada yang membawa rebana, ada yang membawa seruling, ada yang membawa kecapi sambil bernyanyi sampai ke puncak Gunung Sion itu di mana mereka berada. Itulah yang dimaksudkan mazmur ziarah saudara sekalian. Jadi latar belakang penulisannya kita sudah lihat. Nah, kira-kira seperti ini saudara sekalian. Jadi ya, dari atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Kaisarea itu, di situ suku Dan, di sana itu suku Efraim, di sini suku Ruben. Jadi terpencar-pencar mereka, 12 suku Israel. Dan jarak tempuhnya itu dari Kaisarea itu, Filipi itu kira-kira 400 km saudara sekalian. Saya tidak membayangkan suku Dan berangkat dari sana untuk sampai ke Yerusalem. Saya tidak membayangkan, apalagi juga suku Efraim yang jauh. Jadi mereka itu 12 suku Israel itu datang 2 kali di dalam 1 tahun menurut tradisi atau sejarah yang saya baca. Maksudnya demikian saudara, banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat hari itu, terlebih khusus 12 suku Israel. 400 km saudara sekalian, bayangkan, kurang lebih dari sini ke Banyuwangi barangkali, atau ke Surabaya barangkali, kurang lebih seperti itu. Dan mereka melakukan itu bukan dengan cemberut, masalahnya di situ. Karena Raja Daud melihat alangkah indahnya dan baiknya mereka berkumpul bersama dengan rukun. Jadi di dalam persekutuan ada persaudaraan itu, walaupun capek, harusnya rukun dan bersaudara Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa melihat sejarahnya ini Bapak Ibu Saudara. Nah saudara sekalian, kita akan masuk saudara di dalam poin selanjutnya. Bagaimanakah agar persekutuan itu menjadi berkat? Ada 3 poin yang akan saya bagikan bagi kita hari ini. Yang pertama adalah beribadah, yang kedua adalah bersatu, dan yang ketiga adalah beriman. Kita akan masuk di dalam poin yang pertama, bagaimanakah agar persekutuan itu membawa berkat bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah dengan kita beribadah. Di ayat yang pertama dikatakan saudara, Sir Hamalot le Daud, mazmur ziarah atau mazmur pendakian dari Daud. Jadi mazmur ziarah itu atau mazmur pendakian itu bagaimana mereka berkumpul bersama, bersekutu saudara sekalian. Seperti yang saya katakan, banyak mengorbankan tenaga mereka, banyak mengorbankan perasaan mereka. Dan saudara sekalian, ketika bangsa Israel beribadah, diajak teman-temannya dari suku Dan itu kan, suku Efraim itu kan, suku Manasye itu, ketika mereka berangkat bersama-sama, ayo datang. Karena itu sebuah acara khusus. Taulah bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat taat sekali akan peraturan, sangat otoriter. Bahkan saya katakan, bahkan ketika makan pada hari Sabat atau bahkan bekerja pada hari Sabat, ada konsekuensi yang akan diterima oleh bangsa Israel. Betapa ketatnya mereka saudara sekalian. Jadi diajak mereka satu persatu untuk beribadah. Jauh perjalanannya, kita tidak tahu apakah hujan di tengah jalan, kita tidak tahu. Mungkin saja iya. Apakah ada halangan ketika mereka datang beribadah ke Yerusalem? Tentu banyak halangan saudara sekalian. Nah jadi namun apa yang terjadi? Mereka tetap tekun melakukan ibadah. Kita tahu mungkin bangsa Israel di satu sisi tegar tengkuk dan keras kepala, yes, di satu sisi. Namun pada konteks ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel, ke-12 suku Israel memberikan teladan bagi seluruh iman Kristen yang ada di Indonesia, terlebih khusus di dunia pada hari ini. Ada banyak pengorbanan yang harus kita lakukan ketika kita beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin capek, yes. Mungkin mengeluarkan dana biaya, yes. Karena bangsa Israel juga pada saat hari itu kadang membawa lembu sapinya Bapak Ibu Saudara. Karena di perjalanan kadang-kala mereka itu memotong sapi di perjalanan karena perjalanan yang sangat jauh. Dikorbankan perasaannya, dikorbankan materinya, dikorbankan waktunya. Perjalanan pulang pergi. Dulu Bapak Ibu Saudara nggak ada naik Grab, nggak ada itu. Nggak ada naik mobil, naik sepeda motor, nggak ada. Paling tidak naik onta pada saat hari itu. Onta juga bukan sesuatu yang cepat perjalanannya saudara sekalian. Namun mereka sukacita melakukannya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara,
Kita juga yang jauh, ada dari Tempe, ada dari Grobogan, ada dari Kencong, dari mana saja. Saya bersyukur kita telah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jauh tempatnya, namun tetap meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, ibadah itu adalah sesuatu yang prinsip bagi bangsa Israel. Mungkin ada pekerjaannya waktu itu. Yes, jelas dong kan? Bangsa Israel ke-12 suku itu pasti ada pekerjaannya. Mereka bertani biasanya begitu. Mereka juga biasanya ada memelihara domba, memelihara sapi seperti itu. Ada pekerjaannya sendiri-sendiri. Dan juga mereka juga ada mungkin menanam anggur seperti itu dan lain sebagainya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan bangsa Israel. Namun ditinggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk ibadah pada saat hari itu, mungkin 2-3 hari perjalanan, ditinggalkan semuanya. Mboh sapinya makan apa, kita nggak tahu ceritanya. Namun itu merupakan komitmen bagi mereka. Jadi ibadah itu sesuatu yang prinsip di dalam kehidupan mereka, saudara. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah ibadah itu sesuatu yang prinsip bagi kita, sesuatu yang inti bagi kita? Tentu pekerjaan itu juga adalah sesuatu yang prinsip, tentu saya katakan demikian. Tentu kita juga harus bekerja keras. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara yang prinsip-prinsip di dalam kehidupan kita, di nomor berapa kita tempatkan ibadah sebagai sesuatu yang prinsip Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu harus penting kita renungkan bersama-sama. Bukan hanya ibadah itu sesuatu yang prinsip, namun ibadah itu adalah prasurgawi. Bapak Ibu baru pernah mendengarkan ini kan? Ibadah itu prasurgawi. Jadi semi-semi surga Bapak Ibu Saudara. Saya akan membuktikannya seperti ini. Di surga itu tidak ada ratap dan tangisan. Di surga itu hanya bertemu dengan Tuhan secara tatap muka seperti itu. Tidak ada lagi kelaparan di sana, tidak ada lagi iri hati di sana. Intinya apa? Intinya di surga adalah relationship, hubungan yang erat dengan Tuhan. Intinya surga itu seperti itu. Makanya saya sedikit kurang mengerti. Di surga itu ada orang menjelaskan bahwa masih ada keinginan daging di sana. Saya tidak mengerti konsep yang seperti itu. Namun Alkitab berkata hal yang sebaliknya. Tidak ada lagi konsep-konsep kedagingan di sana. Bahkan lapar pun tidak. Bahkan cucuran air mata pun tidak Bapak Ibu Saudara. Artinya di surga relationship, hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Yang dulunya kita tidak bisa melihat Tuhan. Yang mengimani Dia dari sejarah yang sudah lewat. Sekarang kita bertemu muka dengan muka. Dengan Tuhan langsung Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa ada batas lagi. Artinya ibadah itu adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Surga itu hubungan yang erat dengan Tuhan. Begitu juga ibadah. Di dalam ibadah bukan kita bertemu dengan Tuhan. Tentu mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan di doa-doa kita di kamar. Yes, namun persekutuan itu salah satu sarana untuk kita bertemu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah itu adalah prasurgawi. Harusnya kita merupakan orang-orang yang senang dan sukacita selalu untuk datang beribadah kepada Tuhan, saudara sekalian. Namun saudara, saya merenungkan ini dalam-dalam. Kita santai saja. Apa sih penyebab orang itu menghalangi itu ibadah? Saya merenungkan ini dalam-dalam ketika melihat bangsa Israel. Tidak dijelaskan mereka ada yang tidak datang ke Yerusalem pada saat hari itu. Namun saya belajar secara psikologi, setidaknya ada 3 faktor yang menghalangi kita untuk beribadah, saudara sekalian. Yang pertama adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang saya maksudkan, sebelum saya menjabarkannya secara jauh, saya tidak mungkin menjudge. Tidak, saya tidak mungkin dengan menuding orang. Enggak, saya tidak tahu detail-detailnya kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu. Di dalam ilmu berkhotbah tidak boleh, diharamkan untuk menjudge orang dengan firman Tuhan. Itu paling diharamkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun apa yang saya renungkan, itulah yang saya bagikan. Jadi 3 faktor. Yang pertama adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang dimaksudkan apa? Kita sudah terbiasa bolong-bolong ibadah. Gitu maksudnya saudara sekalian. Kita sudah terbiasa menganggap ibadah itu adalah sesuatu yang tidak prinsip. Kita menganggap ibadah itu atau tidak datang ibadah itu sebuah kebiasaan. Masalahnya di situ, kita menganggap nggak datang ibadah, biasa wes, nggak datang ibadah. Besok kan bisa, minggu depan kan bisa. Yes, minggu depan bisa. Namun engkau belum tentu ada untuk minggu depan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, minggu depan pasti ada. Namun kita belum tentu ada untuk minggu depan, Bapak Ibu Saudara. Jadi selagi kesempatan itu ada. Benar kata pujian yang tadi dipersembahkan. Hidup ini adalah kesempatan. Minggu depan pasti ada. Kita yang belum ada di minggu depan, saudara.
Ada beberapa rohaniawan berkata, kita ini antri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara yang duluan, bisa jadi saya yang duluan. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Muda tua tidak menentukan sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat hal ini, orang-orang yang menganggap bahwa ibadah itu bukan sesuatu yang prinsip, mungkin Bapak Ibu Saudara kita harus memperbaharui itu hari ini Bapak Ibu, bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang prinsip. Jangan menganggap ibadah itu adalah sesuatu yang biasa, bolong-bolong ibadah sesuatu yang biasa. Karena apa Saudara? Karena kebiasaan itu akan menghasilkan karakter, dan karakter akan menentukan masa depan kita Saudara sekalian. Saya melihat Saudara, orang-orang yang biasa tidak meninggalkan ibadah, ketika dia sekali aja tidak beribadah, saya yakin dan percaya ada rasa bersalah yang dalam di dalam dirinya. Oh, kenapa aku nggak ibadah pada saat hari itu? Bagi orang yang biasa beribadah. Namun bagi orang yang tidak biasa mungkin itu sesuatu yang lumrah Saudara. Karena apa? Kebiasaan itu menentukan karakter kita. Secara psikologi orang berkata, Daud Antonius berkata, seorang psikologi, 14 kali kita lakukan sesuatu kebiasaan, 14 kali kita lakukan sesuatu dengan rutin, maksud saya, itu akan menjadi kebiasaan. 14 kali, rutin aja kita lakukan 14 kali, itu akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menghasilkan karakter. Dan karakter itu yang akan menentukan masa depan kita Bapak Ibu Saudara. Makanya Saudara sekalian, bagi orang-orang yang rajin baca buku, dia akan dengan sukacita baca buku. Bagi orang-orang yang rajin olahraga, dia akan dengan sukanya dia olahraga. Ketika dia tidak olahraga, rasa-rasanya aduh kurang apa. Ada Bu Novita yang selalu lari, kiranya mungkin dalam 1 minggu dia tidak lari, barangkali ada sesuatu yang mengganjal seperti itu. Nah bagaimana jikalau kebiasaan kita itu kita buat untuk beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sesuatu yang menjadi rutinitas kita, sesuatu yang sudah mendarah daging bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita memiliki kebiasaan buruk, mari kita berubah bersama-sama. Saya juga dikoreksi. Mari kita mengutamakan ibadah. Mari kita meluangkan selalu waktu beribadah. Namun jikalau memang sakit atau kurang fit, monggo di rumah tidak mengapa. Namun jikalau memang mungkin masih ada waktu bisa diusahakan untuk beribadah, monggo kita lakukan beribadah secara bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah kesibukan Saudara. Kesibukan ternyata merupakan faktor kedua yang menghalangi kita untuk beribadah. Saudara sekalian, saya juga akhir-akhir ini mulai sedikit sibuk atau sok-sok sibuk lah seperti itu. Saya ada mengajar musik seperti itu, ngajar di sekolah juga seperti itu, ngajar musik juga. Dan yang saya ajar bukan hanya kita orang Kristen, namun juga ada orang Muslim, setidaknya 4 orang Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka mengatakan, "Kak, aku belajarnya Minggu dong, karena di situ saya libur," katanya. Mungkin saya dapat uang pada saat hari itu. Yes, pasti. Namun tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan satu yang harus dibanggakan, enggak. Namun saya mengatakan sesuatu yang saya alami, daripada ada nanti orang yang datang kepada saya, "Oh, Daud itu kan ngomong tok itu, enggak ngalami itu." Kan enggak baik Bapak Ibu Saudara. Namun saya katakan enggak, kita cari waktu yang berbeda saja. Minggu tidak bisa ditawar-menawar Bapak Ibu Saudara sekalian. Harusnya demikian. Jadi kesibukan kadangkala bisa menjadi faktor kita untuk menghalangi kita untuk beribadah. Nah yang ketiga Saudara, dan ini yang paling banyak Saudara, yaitu Satan. Pendeta Dr. Yakub Susabda mengatakan bahwa Satan itu bisa menggandoli kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Setan itu bisa mempergunakan banyak cara untuk menghalangi kita beribadah. Dan sarana-sarananya itu begitu sangat halus, begitu sangat tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pikirkan. Kadangkala setan atau Satan itu menggunakan keluarga-keluarga terdekat kita untuk kita tidak beribadah Saudara sekalian. Contoh suami mungkin yang malas beribadah. Contoh. Tidak ada tentu di sini. Nah, jadi itu bisa, suamiku malas ibadah, wes aku juga wong suamiku wae enggak ibadah, apalagi aku. Anak-anak yang tidak mau diatur mungkin atau tidak mau diajak beribadah. Akhirnya kita keikutan malas. Jadi bisa setan itu mempergunakan orang-orang terdekatmu untuk menggandolimu supaya engkau tidak datang beribadah Saudara. Bukan orang lain, enggak. Setan itu tidak sebodoh itu Saudara. Setan itu cerdik Saudara sekalian. Dia mempergunakan orang-orang terdekatmu untuk
menggandoli engkau untuk tidak datang beribadah, saudara sekalian. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus hati-hati. Mari kita apapun yang terjadi saudara sekalian, kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya terkadang insecure melihat kawan seberang kita. Suatu ketika saya pernah membeli satu barang, saya lupa. Hari itu jam 12 siang. Ketika itu saya membeli, tunggu mas, saya sholat dulu katanya. Bayangkan Bapak Ibu, ditutup, dikunci Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang juga saya ngajar di sekolah seperti itu, ada rapat jam 12 pada saat hari itu. Enggak, kita tunda dulu rapatnya, kami sholat dulu katanya dia gitu. Jadi ditinggalkan. Bayangkan saudara sekalian, mereka begitu sangat militannya loh untuk beribadah. Mosok sih kita yang sekali seminggu loh, 2 kali seminggu wes bayang. Mosok sih kita serakus itu terhadap waktu Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang di luar sana 3 kali, 5 waktu kan Bapak Ibu Saudara ya, diluangkan waktunya. Kadang insecure aku. Saya di situ sebagai guru agama, apa sebuah teladan sakjane. Cuma ya ini harus juga dialami oleh orang-orang Kristen sejatinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu mau nggak hitung-hitungan dengan Tuhan? Hitung-hitungan kita yuk dengan Tuhan yuk, masalah waktu yuk, nggak apa-apa. Di dalam 1 minggu itu ada 162 jam. Dalam 1 minggu kita hanya beribadah 2 jam, katakan demikian. Itu pun sudah ikut untuk kita datang dan pulang seperti itu. Dalam 162 jam per minggu kita mengorbankan 2 jam. Kita hitung-hitungan yuk. 1 bulan kira-kira 670-an jam. Jikalau 2 jam di dalam 1 minggu, maka 8 jam di dalam 1 bulannya. Jikalau 4 minggu yang kita pakai di dalam 1 bulannya. Jikalau 1 tahun, ada kurang lebih 8.760 jam, kurang lebih demikian. Jikalau kita menghitung 2 jam per minggunya, maka kurang lebih yang kita korbankan kepada Tuhan hanya 97 jam, kurang lebih. Katakanlah 100 jam. Dari 8.760 jam yang Tuhan berikan per tahun, saudara, kita hanya memberikan kepada Tuhan untuk beribadah 97 jam. 1 banding berapa? Berapa banding berapa itu Bapak Ibu Saudara? Jikalau 800 jam kita berikan, itu 1 banding 10. Ini enggak sampai 800, 100 juga enggak nyampe kok. 0, berapa saudara sekalian? Bayangkan, dosen saya pernah berkata demikian. Tidak takutkah kamu 8.600 jam itu bisa diambil oleh Tuhan hanya karena engkau rakus terhadap 97 jam itu? Tidak takutkah kita Bapak Ibu Saudara? 8.760 jam itu bisa Tuhan ambil loh. Karena kita selalu tawar-menawar terhadap 97 jam itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, hari ini kita mungkin ditegur bersama-sama, termasuk saya pribadi yang juga mungkin sedikit-sedikit sibuk atau sok-sok sibuk lah katakan demikian. Mari kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ingat saudara, persekutuan yang membawa berkat yaitu beribadah. Karena memang bangsa Israel beribadah. Di dalam ayat yang ketiga bagian bawah dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun dari atas mengaliri ke bukit-bukit Sion. Dari sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi ibadah itu saluran berkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saluran berkat, dengan beribadah kita diberkati oleh Tuhan. Mungkin bukan berkat secara jasmani, mungkin bukan berkat materi, mungkin berkat kesehatan, mungkin bukan berkat kesehatan, mungkin berkat penyertaan Tuhan, mungkin bukan berkat penyertaan Tuhan, namun keluarga yang baik, mungkin bukan keluarga yang terlalu harmonis, namun juga ada berkat-berkat yang lain seperti memberikan kelegaan kepada kita, memberikan damai sejahtera kepada kita. Di ibadah itu diterima Bapak Ibu Saudara. Ibadah itu merupakan sarana untuk kita diberkati oleh Tuhan, saudara sekalian. Jadi ini merupakan prinsip bagi kita. Bagaimana persekutuan atau perkumpulan itu menjadi berkat? Kita harus beribadah, saudara sekalian. Yang kedua, poin yang kedua bagi kita sekalian, tolong dibacakan Kak Olpi di ayat yang pertama, dibacakan. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Iya, terima kasih. Kata yang dimaksudkan adalah hinematov. Artinya lihat sangat baik, sangat indah, sangat menyenangkannya apabila orang itu berkumpul bersama dengan rukun. Jadi seperti yang saya katakan, Daud itu kan melihat semua suku itu kan datang ke Yerusalem. Tempatnya Daud itu di Yerusalem pada saat hari itu, Raja Daud. Dia melihat
Bahasa sederhananya itu begini Bapak Ibu Saudara. Ada teman-temannya di situ. Lihat bro. Lihat itu. Sungguh sangat indahnya. Sungguh sangat menyenangkannya apabila orang itu datang berkumpul bersama dengan rukun. Wih, sangat indahnya. Maka ditulis Mazmur itu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Daud melihat kerukunan yang ada di dalam bangsa Israel yang datang beribadah ke Yerusalem pada saat itu. Melihat dengan mata kepalanya sendiri. Makanya dia menulis, saudara sekalian. Sangat baik dan menyenangkan. Naim itu lebih cocok diterjemahkan menyenangkan. Bisa juga indah boleh. Tov itu sangat baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini ibadah itu atau persekutuan itu harusnya baik dan menyenangkan dan indah. Ada yang baik namun tidak menyenangkan, bukan? Apa contohnya yuk? Baik tidak menyenangkan. Contoh, disiplin. Apabila kita naik sepeda motor tidak membawa SIM, tidak memakai helm, ditilang. Baik disiplinnya, namun tidak menyenangkan. Ada yang menyenangkan namun tidak baik. Apa itu? Gosip Bapak Ibu Saudara sekalian. Gosip, yes. Semakin digosok semakin sip. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, gosip itu menyenangkan. Semakin digosok semakin sip gosip itu guys. Oh Bu Jeng, aku lihat ular itu di sana itu segini, diceritakan sama temennya kan. Oh iya Jeng. Oh diceritakan, teman yang diceritakan itu cerita lagi ke yang lain. Oh aku lihat ular itu panjangnya segini. Oh cerita lagi. Oh enggak, panjangnya segini. Oh enggak, panjangnya segini. Semakin digosok semakin sip Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi ya nuwun sewu Bapak Ibu Saudara, biasanya memang nuwun sewu sesekali. Perempuan memang lebih banyak porsinya untuk bergosip Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika saya pernah ada di dalam satu tempat saudara sekalian. Mereka ini ada 4 orang cewek. Dan mereka menunggu 1 orang. Saya sensor namanya lah. Tidak di gereja ini tentunya, di luar waktu saya. Katakanlah Dewi, nama yang biasa seperti itu. Dia menunggu Dewi ini datang. Mereka ada rencana perkumpulan satu-satu. Mereka ceritakan itu. Yang 4 orang itu, wih Dewi iku loh. Bajunya iku wae. Dibeli iku di Shopee iku 16.000 paling iku. Diceritakan. Oh iya kemarin itu Dewi iku nggak sopan ambek suaminya iku. Nggak dilawan-lawan suaminya. Namun kira-kira 5 menit kemudian Dewi itu datang Bapak Ibu Saudara. Dewi itu datang dan tiba-tiba orang yang paling menggosip, yang paling besar suaranya menggosipi Dewi itu, oh datang dengan lembutnya, hai Dewi, apa kabar, coba cipiki. Perkumpulan macam apa ini Bapak Ibu Saudara? Persekutuan macam apa yang seperti ini saudara sekalian? Betapa ekstrimnya perkumpulan seperti ini saudara sekalian. Jadi ada yang baik tidak menyenangkan, ada yang menyenangkan tidak baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Alkitab mengatakan yang berbeda, menyenangkan, baik dan indah saudara. Dua-duanya klop saudara sekalian. Harusnya demikianlah di dalam kita beribadah saudara. Menyenangkan dan sangat baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ dikatakan juga ahim, saudara-saudara. Ahim bisa berarti juga keluarga yang dekat di Tuhan, di keluarga kita. Bukan akim ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya tahu akim itu makanannya enak, saya tahu. Saya tahu, tapi bukan itu ya. Ahim. Ahim itu saudara-saudara, bisa juga saudara di rumah, bisa juga saudara yang ada di dalam satu iman, di ibadah pada saat hari itu. Dan yang selanjutnya adalah gamyahat. Gamyahat itu kesatuan atau rukun. Sebenarnya lebih tepat diterjemahkan itu unity atau esa, atau berkumpul di dalam satu kebersamaan yang satu. Berkumpul di dalam satu kesatuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata yang dipakai yahat. Sebenarnya rukun itu adalah bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara ya. Jadi rukun, tapi tidak mengapa, ada satu kesatuan di sana. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kita tahu tadi bahwa sangat baik dan menyenangkan. Kira-kira kalau ahim ini, saudara-saudara ini, kita tanda petik, kita tafsirkan. Itu saudara-saudara yang di rumah atau keluarga yang di rumah. Menyenangkan dan baik enggak keadaan kita berkumpul di rumah? Bapak Ibu Saudara, ada yang menganggap rumah itu seperti neraka Bapak Ibu. Yes. Barangkali suami sering pergi keluar, barangkali itu karena tidak betah di rumah. Kerja suaminya capek-capek, sampai di rumah diomeli seperti itu. Barangkali kan begitu. Kita akan ada plan-plannya. Barangkali juga istri itu sering murung-murung di rumah. Karena suami itu
nggak pernah memberi perhatian. Barangkali, saya katakan barangkali Bapak Ibu, barangkali rumah ini sekarang bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang baik, malah sesuatu yang memuakkan, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menyedihkan jikalau kita pergi dari rumah itu, Bapak Ibu Saudara. Namun tidak, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, walaupun saudara-saudara itu kita artikan sebagai keluarga di rumah, harusnya keluarga di rumah itu adalah keluarga yang harmonis. Saya nanti akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsipnya supaya kita bisa bersatu, Bapak Ibu Saudara. Namun Achim sebenarnya lebih tepat diterjemahkan saudara-saudara yang seiman ini, Bapak Ibu Saudara, melihat bangsa Israel yang datang berkumpul ke Yerusalem pada saat hari itu. Ada satu kesatuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu kesatuan. Jikalau satu memang, ini tangan Bapak Ibu Saudara ya. Filosofinya demikian. Tangan masuk. Jikalau bukan ini yang robek, yo iki yang robek. Iya enggak sih? Jikalau bukan ini yang robek, ya iki yang robek untuk bersatu. Iya enggak sih Bapak Ibu Saudara? Jikalau ini enggak mau, enggak bisa bersatu. Jadi dua-duanya harus memiliki satu pemikiran untuk mendudukkan egonya masing-masing, saudara sekalian. Didudukkan dulu egonya, apalagi di dalam perkumpulan-perkumpulan ini. Harus benar-benar didudukkan egonya, Bapak Ibu Saudara. Ah bro, dulu pendetaku itu enggak gitu khotbahnya. Dulu pendetaku itu pengajarannya ini. Sekarang kok enggak gitu yo. Apakah itu yang namanya bersatu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya tidak melihat Rasul Paulus mencontoh Rasul Petrus. Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat Rasul Petrus mencontoh Rasul Thomas. Saya tidak melihat hal itu. Saya tidak melihat juga rasul-rasul yang lain seperti murid-murid dari rasul-rasul, Lukas, Matius seperti itu, Andreas. Bahkan Andreas yang satu keluarga dengan Petrus pada saat hari itu. Dia tidak mencontoh Petrus yang adalah seniornya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia dicontoh. Artinya apa? Setiap pengkhotbah itu mempunyai ciri khasnya masing-masing yang jelas dibaca semuanya di dalam Alkitab. Nggak boleh harus seperti yang dulu, bro. Dulu non sewu. Dulu ibadah itu sore, sekarang kok pagi sih. Saudara sekalian, harus ada satu atau dua-duanya yang menurunkan egonya masing-masing. Karena ini persekutuan, harus mendarat, Bapak Ibu Saudara. Ini persekutuan. Jadi di dalam kesatuan itu penting kita untuk mengerti dahulu, baru kita dimengerti. Jangan kita yang terlebih dahulu dimengerti, namun kita nggak mau mengerti. Kan biasanya begitu. Kita maunya dimengerti terus, namun kita nggak mau mengerti. Namun sebaliknya, baiklah kita mengerti lebih dahulu, baru kita dimengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang artinya bersatu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang bersatu atau rukun bersatu demikian, itu ada artinya itu damai, ada artinya itu baik, ada artinya itu tolong menolong. Di dalam rukun atau di dalam satu kesatuan ada istilahnya itu toleransi. Nah di dalam toleransi itu ada sikap mengekang diri, ada sikap tidak memaksakan kehendak, ada sifat menerima perbedaan. Ingat Bapak Ibu, di dalam toleransi yang adalah poin kecil dari rukun itu sendiri, di situ ada istilah mengekang diri, membatasi diri, tidak memaksakan kehendak, dan menerima perbedaan. Harusnya begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan saudara, ini penting sekali. 12 suku Israel loh. Kita berapa suku hari ini? Suku Jawa, Kak Olpi, orang Sulawesi, orang Batak, ada orang Madura mungkin ya, yang lain wes. Ya kurang lebih 5 suku, nggak ada apa-apanya bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak ada apa-apanya kita sama bangsa Israel. Ada 12 suku dan itu mereka harus rukun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Suku Ibrahim, suku Dan, suku Yehuda, suku Lewi, suku Naftali dan seterusnya. Itu harus rukun. Padahal sekarang yang satu suku aja sikut-sikutan, Bapak Ibu Saudara ya. Sikut-sikutan. Tentu tidak ada di sini. Ya Bapak Ibu. Nah, ini yang penting, harus ada toleransi di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya bersyukur, saya sangat bersuka cita, ini kesaksian pribadi, walaupun saya dengan Kak Olpi ini beda suku dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun saya melihat Bapak Ibu tidak terlalu membedakan kami, tidak membedakan kami, selalu menerima kami seperti layaknya keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun mungkin kulit kita seperti langit dan bumi, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun saya merasa saya seperti berada di keluarga Bapak Ibu Saudara. 10 tahun saya sudah merantau.
Namun saya tidak terlalu kangen ke rumah. Karena apa? Karena saya merasa keluarga saya semuanya ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tidak membeda-bedakan suku. Saya sangat bersuka cita. Alkitab berkata kita harus mengapresiasi memang. Yang layaknya kita apresiasi, kita harus memuji memang. Yang layaknya kita harus puji, Bapak Ibu Saudara. Tetap dipertahankan hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita berbeda, mata saya bulat, mata Bapak Ibu sipit, kulit saya kebakar, kulit Bapak Ibu skincare. Gak apa-apa. Kita tetap bersatu di dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Rambut saya keriting, plontos, Bapak Ibu rambutnya lurus, pirang-pirang, ada yang belakang pirang. Nggak mengapa, Bapak Ibu Saudara, kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan juga di dalam rukun itu ada yang dinamakan kerjasama atau gotong royong. Sebenarnya gotong royong itu bahasa Indonesia. Kerjasama itu ada satu kerjasama. Bayangkan saudara, 12 suku itu datang loh, kerjasama mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Ada kedamaian juga di sana, Bapak Ibu Saudara. Nah seterusnya ada 2 gambarannya, saudara sekalian. Ini dua poin terakhir bagi kita. Ada 2 gambarannya. Indahnya sebuah kebersamaan itu digambarkan melalui 2. Yang pertama, seperti minyak di kepala Harun. Tolong dibacakan ayat yang kedua, bro. Yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, jadi indahnya sebuah persekutuan itu atau persaudaraan itu seperti minyak yang meleleh dari janggut Harun, meleleh ke leher jubahnya. Kita nggak mengerti, kok itu indah sih, ya kan? Wong minyak itu dari kepala meleleh ke janggut terus ke leher jubahnya, kok itu indah sih? Tunggu dulu, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan Mazmur itu sulit. Namun bisa kita mengerti jikalau kita belajar sungguh-sungguh. Artinya di dalam bangsa Israel ada banyak jenis-jenis minyak. Minyak yang digunakan untuk melumasi orang-orang yang sudah wafat atau mati, bisa jadi diminyakin. Minyak yang digunakan untuk menyalakan pelita atau lampu seperti itu. Minyak yang digunakan untuk makanan. Dan yang terakhir adalah minyak yang dipakai untuk mengurapi imam-imam. Dan minyak yang paling mahal adalah minyak yang digunakan untuk mengurapi imam-imam pada saat hari itu. Jadi bangsa Israel, ke-12 suku itu melihat waktu Harun diurapi, 12 suku Israel itu melihat minyak yang mahal itu diurapi kepalanya, meleleh ke janggutnya dan ke leher jubahnya. Betapa semerbaknya minyak itu meleleh, mahal, wangi. Jadi orang Israel pasti melihat ini sesuatu yang indah karena kita tidak di budaya sana. Namun ketika kita berada di presuposisi bangsa Israel, itu kita melihat itu sesuatu yang indah karena mahal. Dan itu minyak yang paling berharga, tidak semua orang punya, hanya imam-imam yang punya. Jadi saudara, persaudaraan itu mahal, berharga persaudaraan itu. Jangan dicemari persaudaraan itu dengan egosentrisnya kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu ketika ada 2 orang yang akrab sekali. Seperti nggak ada yang bisa memisahkan mereka, seperti 2 keping logam, 2 keping 1 keping uang recehan, saudara sekalian. Begitu sangat kompak. Mereka memiliki usaha yang sama dari kecil mereka. Namun suatu ketika harus dipilih. Satu orang ini harus memilih, harus meninggalkan temannya untuk berusaha bareng-bareng atau dia bersama temannya. Jadi ada 2 waktu itu pilihannya. Untuk kerjasama dengan temannya yang dari nol, atau dia bekerja sama dengan orang yang lebih superior pada saat hari itu. Akhirnya ia lebih memilih untuk bekerja dengan orang yang lebih mapan mungkin. Bagi saya mungkin itu adalah tidak menghargai yang namanya sebuah persahabatan, karena mereka sudah merintis sejak awal. Namun ada juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kenal Cristiano Ronaldo, satu pemain sepak bola yang sangat luar biasa. Bapak Ibu tahu nggak? Dulu waktu masuk di tim MU, Manchester United pada saat hari itu, sebenarnya mereka yang diterima itu 2 orang. Namun 1 orang temannya ini mengalah. Dia mengalah, saya lupa namanya. Akhirnya Cristiano Ronaldo yang masuk pada saat hari itu. Dia mengalah karena memang mereka berdua ini kompak. Temannya waktu kecil bersama-sama bermain. Nah, karena temannya ini mengalah, maka Cristiano Ronaldo kita tahu menjadi pemain sepak bola yang paling bersejarah, legenda sepak bola. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada persaudaraan yang dicemari, namun ada persaudaraan yang selalu dipupuk sampai hari ini.
Bapak Ibu Saudara sekalian, minyak itu berharga, persaudaraan itu berharga. Apapun keadaannya, jangan sampai mengkhianati teman kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai menusuk teman kita dari belakang. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Teman kita mungkin adalah orang yang paling perhatian kepada kita. Mungkin teman kita belak-belakan untuk menegur seperti itu. Seperti tidak ada kasihnya. Namun sejatinya, saudara itu walaupun sedikit tanda petik keras mungkin, itu ada di dalam lubuk hatinya yang paling dalam untuk mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang sering menolongmu dulu, teman-temanmu yang sering menolongmu, jangan pernah dilupakan Bapak Ibu Saudara. Belum tentu orang yang menolong kita itu sebenarnya lebih baik daripada kita. Belum tentu Bapak Ibu. Saya melihat secara psikologi, orang yang sering menolong adalah orang yang paling membutuhkan pertolongan. Orang yang paling sering memberi berkat sebenarnya orang yang paling membutuhkan berkat Bapak Ibu Saudara. Orang yang paling sering menghiburkan teman-temannya sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya dia adalah orang yang paling membutuhkan penghiburan. Karena apa? Dia nggak mau temannya itu mengalami hal yang sama seperti yang dia alami, sehingga dia menghibur dia. Karena dia menganggap biarlah aku sendiri yang mengalami hal ini karena aku kuat. Mungkin temanku nggak kuat. Jadi mari kita hargai setiap pertolongan-pertolongan orang yang datang kepada kita. Belum tentu mereka lebih kaya dari kita, belum tentu mereka lebih sukses dari kita atau lebih baik dari kita. Barangkali lebih sulit dari kita, hanya saja tidak ditunjukkan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengetahui hal itu. Makanya kita harus menghargai selalu dan merawat selalu persaudaraan. Terutama kita di tempat ini, seberapa kiranya kita menjadi merawat selalu persaudaraan yang ada di tempat ini, saudara. Gambaran kedua yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tadi gambarannya adalah seperti minyak di kepala Harun yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, begitu sangat berharga, begitu sangat wangi, begitu sangat indah. Namun yang gambaran kedua, indahnya sebuah persaudaraan itu atau persekutuan itu seperti embun gunung Hermon. Ayat terakhir bagi kita, bro. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi gambaran yang kedua tentang indahnya sebuah kerukunan atau indahnya sebuah persekutuan seperti embun gunung Hermon, saudara sekalian. Jadi gunung Hermon itu, saudara sekalian, ada di ujung yang saya kasih tanda ujung, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa dilihat gunung Hermon. Dan gunung Sion itu ada di Yerusalem, di tanda sebelah sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yerusalem, tanda panah sebelah sini. Dan sungai Yordan itu yang di tengah, tanda panah yang di tengah itu. Jadi gunung Hermon itu paling ujung, di selatan, di utara maksud saya. Di Yerusalem itu di selatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yerusalem itu di selatan. Dan sungai Yordan itu di tengah-tengah. Jarak dari gunung Hermon ke Yerusalem atau ke gunung-gunung Sion itu kurang lebih 400 km seperti yang saya katakan. 400 km. Mungkinkah embun itu mengalir dari gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion sampai ke bukit Sion? Seyogianya tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Air itu karena ada embun di sana kan, ini gunung Hermon. Ada embun di sana, ketinggiannya itu kurang lebih 9.000 kaki. 9.000 kaki di atas permukaan air Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun seyogianya tidak mungkin Bapak Ibu Saudara saya. Seyogianya tidak mungkin. Namun lelehan air itu saudara, itu mengalir ke sungai Yordan. Ke sungai Yordan yang dimana itu merupakan harta bangsa Israel. Mereka bertani di sana. Jikalau tidak ada sungai Yordan, nggak bisa mereka bertani, nggak bisa kambing sapinya itu dikasih makan Bapak Ibu. Jadi lelehan-lelehan itu masuk ke sungai Yordan. Dari sungai Yordan itulah sampai ke Yerusalem Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau sampai ke gunung-gunung Sion yang dimaksudkannya Bapak Ibu Saudara. Jadi persahabatan itu harusnya seperti embun gunung Hermon. Jadi bangsa Israel melihat indah ya, ada lelehan air dari embun gunung Hermon, dilihat mereka mengalir ke sungai Yordan dan sampai ke Yerusalem, ke bukit-bukit Sion. Mereka melihat, Daud melihat hal itu. Ini merupakan harta kami yang paling berharga. Jikalau tanpa ini kami nggak bisa makan, nggak bisa minum. Itu sesuatu yang indah. Dan Daud menggambarkan kebersamaan itu seperti layaknya keindahan itu Bapak Ibu Saudara. Wah, luar biasa. Harusnya persekutuan kita seindah itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, persahabatan atau persekutuan itu harusnya memberi hidup. Karena ada sungai Yordan di sana yang memberi hidup kepada bangsa Israel. Yang sungai Yordan itu berasal dari gunung Hermon pada saat hari itu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, harusnya kita memberi kehidupan, saling tolong-menolong, memberi kesejukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pendeta almarhum Bikman Sirait pernah berkata demikian. Sekarang zaman yang sangat tidak bisa diprediksi, di mana orang jahat melakukan yang paling baik daripada orang baik. Saya ulangi, orang jahat melakukan yang paling baik daripada orang baik. Artinya apa? Kadang orang yang kelihatan jahat, kelihatan beringas, dia malah lebih memiliki kasih kepada orang-orang sesamanya daripada orang yang berjubah, pakai pakaian-pakaian rohani, yang ternyata menusuk dari belakang, yang ternyata merampas, yang ternyata menghasut dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan Pendeta Bikman Sirait. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan demikian. Orang jahat terkadang melakukan hal yang paling baik daripada orang yang paling baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap kita semua Bapak Ibu Saudara bukan hanya Kristen KTP yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua, atau kita berlomba yuk, kita berlomba-lomba berbuat baik yuk. Bukan berlomba-berlomba menghina yang lain, bukan berlomba-berlomba menjelekkan yang lain, bukan berlomba-lomba untuk membuat gap-gap, enggak yuk. Mari kita hari ini berlomba bersama-sama berbuat baik. Ayo siapa yang menang yuk, kira-kira begitu wes. Berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba mengasihi sesama, berlomba-lomba memberikan kehidupan, berlomba-lomba memberikan sukacita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, beriman. Ini slide terakhir. Ingat Saudara, ini poin terakhir. Minyak meleleh dari kepala Harun, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, dari atas ke bawah, ya kan? Embun gunung Hermon dari atas ke bawah. Dan di situ dikatakan, dari situlah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kita harus beriman bahwasanya berkat itu berasal dari Tuhan. Sama seperti minyak itu meleleh ke janggut Harun dari atas ke bawah, embun gunung Hermon dari atas ke bawah. Berkat itu dari Tuhan, Saudara. Ketika saya mengatakan hal ini, ketika saya memberikan satu renungan seperti itu, tiba-tiba seorang ateis berkata kepada saya. Waktu itu tidak terlalu banyak orang pada saat hari itu. Siapa bilang berkat itu dari Tuhan? Aku bekerja keras itu karena aku kaya, karena aku bekerja keras. Yes, tak rungokno. Iya benar toh. Aku bekerja keras karena aku sekolah dulu di luar negeri. Aku begini. Nggak mungkin berkat itu dari Tuhan. Dari mana? Kalau aku nggak bekerja, apakah aku kaya? Katanya. Saya coba dicecer. Saya bilang begini. Yes, benar. Tapi tunggu. Jikalau Tuhan tidak memberikan mata kepadamu untuk engkau dapat bekerja, bisa nggak engkau kaya? Tak bilang gitu. Bisa nggak engkau belajar? Tuhan menarik udara itu dari dunia ini, bisa nggak engkau dapat mobilmu ini? Tak bilang gitu. Jikalau Tuhan meredupkan matahari 5 menit saja, ayo kalang kabut kita semua. Saya bilang gitu. Akhirnya mungkin ada kesadaran bagi dia. Saudara sekalian, yes mungkin kita cerdas, yes mungkin kita rajin, kuat, power, dan itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Saya sangat suka orang-orang yang demikian. Namun ingat, jangan kita jadikan itu sebagai alasan bahwa berkat itu berasal dari kita. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya adalah intervensi dari Tuhan. Berkat dari atas ke bawah. Dunia ini Saudara adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Fasilitasnya diberikan. Udara diberikan, tanah untuk kita berpijak diberikan, tumbuh-tumbuhan sebagai keluarnya oksigen untuk kita hirup dengan sehat. Itu merupakan fasilitas kan. Terus bagaimana mungkin kita membanggakan yang difasilitasi oleh Tuhan? Mungkin barangkali kita menggunakan fasilitas itu lebih banyak. Itu tentu tergantung orang-orangnya. Tentu itu dipercayakan fasilitasnya banyak oleh Tuhan. Kita tidak boleh iri. Namun ada orang yang fasilitas dunianya itu mungkin sedikit dipercayakan Tuhan. Yang itu juga tidak boleh iri. Namun overall itu semua, ini semua dunia ini dan pekerjaan kita adalah fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat Bapak Ibu, amin, demikian firman Tuhan. Ingat, persekutuan yang membawa berkat. Hari ini kita belajar 3 poin. Bagaimana persekutuan itu bisa membawa berkat? Ingat, adanya beribadah. Yang kedua, bersatu. Yang ketiga, beriman. Maka iman ini akan menghasilkan berkat. Ingat saja Bapak Ibu, beribadah, bersatu, beriman, dan akan menghasilkan berkat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu saksikan ibadah-ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumah.
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Satu hal yang kurindu. Mari kita bersama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hari. Saya undang Bapak Gembala kita. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita telah mendengar firman Tuhan tentang harga suatu ibadah. Oleh karena di dalam ibadah, setiap kali kita beribadah, bagaikan saudara-saudara yang satu iman berhimpun, maka di sana ada urapan Roh Kudus yang diibaratkan sebagai minyak yang ada tercurah di kepala imam besar sampai kepada jubahnya. Maka berkat itu akan dialirkan. Ada berkat dari Sion adalah pengajaran, dan dari Yerusalem adalah firman Allah. Begitu hebatnya kuasa dari ibadah itu. Saya duduk di sana dan saya berpikir, apalagi Tuhan? Ibadah itu adalah suatu privilege, adalah suatu hak istimewa untuk orang-orang beriman. Saudara, kita lihat bagaimana di negara-negara lain yang tidak semujur negara kita,
banyak larangan-larangan untuk umat beragama itu beribadah. Tetapi kita ini di Indonesia, saudaraku, kita mendapat hak istimewa dari Tuhan melalui pemerintah, bahwa kita masih diperkenankan dengan leluasa beribadah. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Jangan sampai kesempatan itu tertutup. Dan saya berpikir lagi, apalagi Tuhan, jangan kita menukarkan ibadah itu, saudaraku. Saya duduk di situ, saya teringat akan cerita tentang Esau. Bagaimana Esau itu seharusnya dia mempunyai privilege, dia sebagai yang sulung, tetapi dia tidak mempergunakan hak kesulungan itu. Dia ribut menukarkan hak kesulungannya itu dengan segala hobi, dengan segala kesibukan, dengan segala penghasilan. Dia keluar dari kemah bapaknya. Artinya dia tidak menghargai persekutuan. Dia hanya berburu mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya. Hasilnya apa, saudaraku? Lelah. Sedangkan Yakub, dia tekun mempersiapkan makanan Israel, sehingga pada satu saat di dalam kelelahannya, Esau itu melihat itu dan dia menukarkan hak kesulungan itu, tapi dengan cara yang salah, ingin memuaskan. Dan dia mengatakan dengan sangat keji, dikatakan di hadapan Tuhan, sebentar lagi aku mati, apa gunanya semuanya ini? Apa artinya hak kesulungan ini? Oleh karena dia mengatakan hal yang semacam itu, menghinakan hak kesulungan, menghinakan privilege ibadah itu, maka dia kehilangan hak kesulungannya itu. Hati-hati, saudara. Kita sebagai orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk beribadah, ibadah itu artinya adalah abodah. Abodah itu artinya, saudaraku, kita berbisnis dengan Tuhan. Kalau kita berbisnis dengan Tuhan, tidak ada kata rugi di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbisnis dengan orang lain, mungkin kita bisa merasa rugi suatu saat. Tetapi kita berabodah, beribadah, berbisnis dengan Tuhan, maka tidak ada kata rugi dalam kehidupan rohani kita. Bahkan jasmani kita diberkati pada saat kita hidup di dunia. Mari kita nyanyikan lagi satu hal yang kurindu. Kita masuk dalam doa. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati surga murah-Mu. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk pagi ini. Suatu hak istimewa telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan.
sehingga kami boleh memanfaatkan waktu, nafas kehidupan yang Engkau berikan untuk kami datang berhimpun di tempat ini dengan satu tujuan, bahwa kami ingin menghormati Engkau melalui ibadah ini. Kami melupakan dan meninggalkan segala kesibukan dan segala keberatan hati kami untuk kami tinggalkan dan kami datang kepada Tuhan. Dan kami akan memperoleh urapan dari Roh-Mu yang kudus. Kami akan mendapatkan suatu pengajaran dan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh beriman kepada Engkau dengan satu iman yang benar, iman yang dibangun oleh karena kami mendengar firman tentang Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, sidang jemaat yang berhalangan untuk hadir. Biar kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan suatu kelepasan, memberikan suatu kesempatan yang sama, dan memberikan suatu kerinduan, supaya mereka juga boleh menikmati akan segala kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, tanpa ibadah kami akan menjadi lemah. Oleh sebab itu Engkau mengatakan, jangan seperti yang dibiasakan oleh orang lain, meninggalkan ibadah sedemikian saja. Tetapi biarlah kami semua pada pagi hari ini diingatkan kembali untuk kami kembali menghargai akan kesempatan-kesempatan yang mulia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memakai kehidupan yang masih muda ini Tuhan, di dalam pembinaan firman dan Roh-Mu yang kudus. Engkau memakai setiap kehidupan muda yang ada di tempat ini, yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Engkau gerakkan hati mereka, Engkau rawat mereka Tuhan, sehingga suatu saat mereka boleh dimunculkan oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati sidang jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada pengumuman mungkin. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa Bapak Ibu, ibadah kita berlangsung seperti biasa, sekali di dalam 1 minggu, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu boleh siap sedia untuk beribadah kepada Tuhan. Pengumuman yang kedua yang saya bagikan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk apapun ke gereja ini, boleh langsung saja memasukkannya ke dalam kantong yang ada di belakang. Boleh memasukkannya sebelum ibadah atau setelah pulang ibadah, senyaman dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman ketiga yang saya bagikan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang ingin dijemput atau mungkin suatu saat nih kendaraannya rusak atau hujan, tidak usah sungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung kontak saya pribadi. Saya siap menjemput Bapak Ibu Saudara sekalian, karena fasilitas mobil yang diberikan oleh gereja itu untuk kepentingan seluruh sidang jemaat, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan seluruh sidang jemaat. Bagi sidang jemaat tadi yang saya jemput, nanti akan saya antar pulang seperti biasa. Dan pengumuman yang keempat yang ingin saya bagikan bagi kita semua, kita hari ini bersyukur dan bersuka cita karena ada teman kita, saudara kita, saudari kita yang berulang tahun juga, yaitu Ibu Novita. Selamat ulang tahun Ibu Novita, God bless you. Ibu Meme juga, Bu Meme mana? Ada datang tadi. Oke, selamat ulang tahun Bu Meme, Tuhan berkati. Adik Verolin juga, nanti kita akan doakan bersama-sama. Dan adik Ken juga, adik Ken cucu dari Ibu Endang, nanti kita juga akan doakan bersama-sama. Dan berulang tahun ada 4, Ibu Novita, Ibu Meme, adik Verolin, dan adik Ken, kita akan doakan bersama-sama. Yang kedua adalah kita juga akan mendoakan untuk anak SD dan SMP yang besok ujian PAS. Kita juga akan mendoakan bersama-sama karena ada anak-anak dari sidang jemaat yang besok itu PAS. Dan saya sampaikan selamat datang bagi keluarga yang baru datang. Mungkin boleh bangkit berdiri Mas yang baru datang. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu ketika pulang
disapa Bapak Ibu Saudara ya. Kita semua saudara di dalam tangan Tuhan. Selamat datang Mas. Kami tunggu minggu depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Saya serahkan mimbar kembali kepada Bapak Gembala kita. Iya. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan berdoa buat anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP yang besok akan menghadapi UAS, supaya Tuhan berikan kemurahan kepada anak-anak kita ini untuk mereka diberi kekuatan, kecerdasan di dalam pikiran mereka, dan mereka boleh sukses di dalam menjalankan UAS-nya, ujian akhir semester. Kemudian juga untuk Ibu Novita, saya menyampaikan selamat ulang tahun, juga Ibu Meme, anak Violin dan anak Ken. Selamat berulang tahun dan Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan bersama. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami ingin mendoakan bagi anak-anak yang akan menempuh UAS, biar kiranya Tuhan berkemurahan, memberikan mereka suatu ketenangan dan kemampuan untuk berpikir, menjawab segala persoalan yang mereka hadapi di dalam ujiannya. Demikian juga kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu atas beberapa saudara kami sidang jemaat di tempat ini yang berulang tahun. Ibu Novita, Ibu Meme, anak Violin dan anak Ken. Engkau telah memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan memperpanjang usia mereka. Tuhan, biarlah mereka pada pagi hari ini boleh mendengar akan firman Tuhan dan memanfaatkan hidup yang Tuhan beri untuk senantiasa menghormati Engkau lewat ibadah yang dapat mereka lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam ibadah ini akan mengandung janji-janji yang akan digenapi, yang sangat berguna pada masa kita hidup di dalam dunia ini, bahkan sampai pada kehidupan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya Engkau memberkati mereka secara khusus buat mereka yang berulang tahun. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, kasih sayang, perlindungan, serta keselamatan yang kekal, disertakan dengan segala berkat-berkat jasmaniah yang kita butuhkan dalam hidup ini, dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, akan menjadi milik kita, dan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Pulanglah di dalam sejahtera Tuhan, damai-Nya menyertai kita bersama, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkata.
besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah